Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, teacher and friend. Baiklah, mungkin tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, kita akan langsung kepada inti pembahasan kita, yakni pada pembahasan artikel dan jurnal yang kedua. Nah, yang pertama yakni titel. Titelnya adalah Development of Web-Based Media in Instrument Analysis College to Improve Student Competence, yakni memiliki arti pengembangan media berbasis web pada mata kuliah analisis instrumen perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Nah, the next point ada abstract. Number 1, this study aims to develop web-based learning media for the instrument analysis course, yang memiliki arti penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis web untuk mata kuliah analisis instrumen. Dan number 2, yakni the media was validated using BSNP standard, yakni media divalidasi menggunakan standar BSNP. Dan yang number 3, implemented for 2023 chemistry education student at University Negeri Medan, yakni memiliki arti implement 26 chemistry education student dari guru Universitas Negeri Medan. Nah, selanjutnya ada poin hasil, yakni result, di mana yang pertama yakni validity score 61 to 25% basis NP standar. Yang kedua ada student competence improve 75%, experimental versus 56% control. Dan number 3, student responses were highly positive, yang memiliki arti pada hasil yang pertama itu skor validitasnya 91,25% standar BSNP. Yang kedua yakni kompetensi siswa meningkat menjadi 75% eksperimental dibandingkan dengan 56% kontrol. Yang ketiga ada respon siswa yang sangat positif. Nah, guys, poin selanjutnya ada keywords. Keywords itu merupakan kata kunci yang diambil dari artikel dan jurnal yang sedang dianalisis. Yang dimana number 1 analytical instrument, number 2 web-based media, number 3 development, number 4 student competence. Yakni kata kunci dalam artikel yang dianalisis, yang pertama instrumen analisis, yang kedua media berbasis web, yang ketiga pembangunan, dan yang keempat kompetensi siswa. Dan poin selanjutnya ada introduction. Introduction ini merupakan perkenalan, yang dimana perkenalan dalam artikel ini menggunakan tentang number 1 instrument analysis is essential for future chemistry teachers. Number 2, student face challenge understanding formula and conduction evaluation. Number 3, textbooks alone are insufficient. Dan yang 4, web-based media support accessibility, interaction, dan independent learning. Number 5, this study explore whether such media improve student competence, yang memiliki arti dari yang pertama, analisis instrumen sangat penting bagi calon guru. Yang kedua, siswa menghadapi tantangan dalam memahami rumus dan melakukan evaluasi. Dan yang ketiga, buku teks saja tidak cukup. Dan yang keempat, media berbasis web mendukung aksesibilitas interaksi dan pembelajaran mandiri. Dan yang kelima,
Ini meneliti apakah media tersebut dapat meningkatkan kompetensi siswa. The next point, metodologi, yakni menganalisis tentang metodologi yang berada dalam artikel ini. Yang dimana metodologi ini yang pertama tipe, Research and Development, R&D. Number 2, model, ID, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Number 3, subject, 220 Chemistry Education Student Tools, Web Created Onsi Belajar plus DBMS BSNP Basic Validation, Pre-Test and Post-Test Assessment, Student Response Questionnaires. Yakni metodologi ini yang pertama itu ada jenis, penelitian dan pengembangan. Yang kedua ada model, ada ID, yakni analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga ada mata kuliah, 26 mahasiswa pendidikan kimia. Yang peralatannya, yang pertama ada web dibuat menggunakan Blogger ditambah DBMS. Yang kedua ada validasi berbasis BSNP. Dan selanjutnya ada penilaian pra-tes dan pasca-tes. Dan ada juga kuesioner respon siswa. Selanjutnya ada result, yakni hasil. Ada beberapa hasil dalam artikel jurnal yang kami analisis. Yang pertama ada result validation, yakni di mana satu ada konten, yakni 92, ada presentation, language, dan grafik. Yang mana yang pertama itu merupakan kandungan terdapat 92,5%. Kedua, presentasi ada 89%. Dan ketiga, ada bahasa 93%. Dan keempat, ada grafik 90%. Kesimpulannya yakni memenuhi kriteria BSNP. Okay, the next point, ratio student responses, yakni hasil dari respon siswa. Yang pertama ada appearance 59,6%, very upright. Yang number 2 ada material feasibility 75%, very feasible. Dan number 3 usefulness 70,55%, very upright. Conclusion, student highly appreciate the web media, yakni tanggapan siswa yang pertama penampilan 59,6%, itu sangat sesuai. Number 2 kelayakan materi 75,63%, sangat layak. Dan nomor 3 kegunaan 70,55%, sangat sesuai. Conclusion, kesimpulan, siswa sangat mengapresiasi media web. Selanjutnya ada discussion. Number 1, web-based learning is effective, flexible, and engaging. Number 2, enhances access to material and repetition for better understanding. Number 3, Alex wins other students showing improved learning outcomes using digital platforms, subtitle for chemistry and other science content, yakni pembelajaran berbasis web, efektif, fleksibel, dan menarik. Yang kedua, peningkatan akses ke materi dan pengulangan untuk pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, selaras dengan penelitian lain yang menunjukkan peningkatan hasil belajar menggunakan platform digital, cocok untuk konten kimia dan sains lainnya. Dan poin selanjutnya ada conclusion, yakni kesimpulan. Yang pertama, they developed web-based media met BSNP standard. Yang number 2, significantly improve student competence in instrument analysis. Number 3, student responded positive to the appearance, content, and benefits. Number 4, recommended for broader application in similar course, yakni kesimpulannya yang pertama, media berbasis web yang dikembangkan memenuhi standar BSNP 91,25%. Yang kedua, secara signifikan meningkatkan kompetensi siswa dalam analisis instrumen. Yang ketiga, siswa menanggapi secara positif penampilan, isi, dan manfaatnya. Yang keempat, rekomendasi untuk penerapan yang lebih luas dalam kursus serupa.
Nah, yang terakhir ada reference. Seperti yang teman-teman lihat, referensinya ada beberapa referensi seperti Sugiharti, Khotimah, Irmayanti. Nah, seperti dan masih ada banyak-banyak referensi lain yang terkait dengan artikel dan jurnal. Mungkin hanya sekian pada presentasi analisis artikel atau jurnal yang kedua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam ucapan analisis materi, mohon dimaafkan. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.